Sudah sampai di Catu Cak, susah bet ya ngomongnya. Catu Cak. Jangan lupa subscribe ya guys. Oke, Bang. Story of the World. Keren, gede banget nih. Oke. Hari ini kita mau ke Rompong BTS. Kita naik BTS mau kemana? Mau ke Mochit. Tujuannya kita mau ke BTS Mochit. Nanti dari situ kita jalan kaki ke Catu Cak area. Dan di belakangnya nanti kita mampir ke Bang Sue Junction. Di situ kita nanti berburu Triserhan thrifting. Kita dapat apa aja? Stay tune. Salam respect. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, agenda kita hari ini adalah pergi ke Catu Cak Weekend Market. Yuk kita tonton bareng-bareng ya apa aja yang akan kita beli di sana. Check this out. Ini arah distrik Pukot, artinya daerah perkotaan, capital area. Jadi kita di sini Rompong menuju terus sini. Ini Catu Cak, BTS Catu Cak. Let's go. Foto dulu sambil nunggu kereta datang. Oke, salam respect bolol. Sekarang kita sudah sampai di Mochit. Kita mau ke Catu Cak Market. Kita nanti turun dari daerah situ. Sana, turun. Terus bisa. Di balik tamannya ini ada Catu Cak Market. Nanti kita ke sana hunting. Let's check out. Salam respect bolol. Sudah sampai di Catu Cak, susah bet ya ngomongnya. Catu Cak. Ini weekend, hari Minggu, jadi memang agak hektik ya. Nanti pastinya di dalam itu pasti di dalam lorong-lorong lebih hektik lagi. Kita cek nanti, oke? Kita ulas kita dapat barang apaan. Tuh, coba. Kita udah sampai di Catu Cak Weekend Market. Nah, namanya juga Weekend Market ya guys. Jadi hanya buka di weekend aja. Ngapain? Ngapain? Berapa ya? Ngapain? Kita akan menghancurkan Catu Cak. Ini dia kondisi Catu Cak pada siang hari ini. Padahal kita sengaja dari siang hari datangnya supaya menghabiskan waktu seharian di Catu Cak, tapi ternyata sudah banyak turis juga untuk hunting makanan, minuman, baju, celana, sepatu, dan yang lainnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap enjoy. Harga di sini pastinya terjangkau ya. Untuk baju itu bisa dimulai harganya dari 100 baht atau di Indonesia sekitar 50 ribuan aja per satu baju. Amazing. Sedangkan untuk celana atau bawahan itu harganya dimulai dari 200 baht, sekitar 200 baht, atau kalau dirupiahin itu sekitar 100 ribuan. Murah kan ya teman-teman ya? Dan itu pun teman-teman masih bisa nego ya, bisa minta diskon ke penjualnya. Apalagi kalau teman-teman beli dengan kuantitas yang banyak, udah pasti penjualnya itu nurunin harga barangnya. Asik kan? Makanya Catu Cak Weekend Market ini adalah salah satu destinasi yang diminati oleh wisatawan atau turis mancanegara. Dan banyak juga turis Indonesia yang datang ke sini juga. Gitu. Sedah. Ini ada miniatur transformer ya Bolo ya. Dan yang jaga itu bapak-bapak
nggak tahu ya dia yang bikin sendiri atau memang ada tim yang buat itu, cuman yang jelas itu keren abis, sumpah keren banget. Terus Optimus Prime-nya kemana nih? Gak ada di situ. Hehehe, canda ya. Ternyata di Chatuchak Weekend Market ini ada beberapa pedagang yang menjual barang-barang unik dan antik seperti Bumblebee yang tadi ya. Itu menarik banget dan banyak orang berkerumun untuk ngeliat Bumblebee atau benda-benda sejenisnya seperti yang tadi. Karena menurutku itu hal yang luar biasa sih, menjual benda-benda unik dan antik di antara baju, pakaian, souvenir, sendal, hal-hal biasa ya. Dan kalaupun ada pembelinya, itu lebih luar biasa sekali sih teman-teman. Sebenarnya aku mau sih beli robot Bumblebee kayak tadi, karena lucu ya. Cuman dia nggak ngizinin karena memang kita di Chatuchak ini tujuannya untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan aja. Dan bawaan kita udah lumayan banyak, jadi agak repot kalau terlalu banyak ketika pulangnya. Menurut kita, kalian itu harus meluangkan 1 hari untuk hunting, explore pakaian di sini. Karena kalau hanya meluangkan waktu beberapa jam aja, itu sepertinya nggak cukup. Karena pasar ini, market ini itu luas banget dan kalian itu harus bisa memilih pedagang atau toko yang bagus dengan harga yang terjangkau pula. Karena menurut pengalaman kami, antar toko atau antar pedagang itu harganya bisa berbeda dengan kualitas yang sama atau justru bisa lebih bagus. Keluarkan jurus negosiasi terbaik kalian ya guys. Selain baju dan celana, di Chatuchak Market ini juga menjual topi, ada juga bantal, ada koper, ada souvenir, ada sepatu, dan berbagai macam lainnya. Dan saran saya kalau kalian mau mencari oleh-oleh untuk keluarga, teman atau pasangan, lebih baik kalian mencari di sini sekalian ya. Karena yaitu harganya itu ekonomis semua. Bener banget. Jadi teman-teman di sini yang nyari oleh-oleh, apalagi souvenir yang handmade, di sini banyak sekali, berlimpah banget. Dan harganya itu ya nggak mahal, serius nggak mahal. Apalagi kalau kalian belinya dalam kuantiti yang banyak, harganya jauh lebih murah. Gitu guys. Oh ya, di sini juga ada section buat thrifting ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, stay tune, pantau terus. Kalau aku rencana utamanya pergi ke Chatuchak Weekend Market ini adalah untuk membeli topi karena topiku udah rusak, terus mencari sepatu untuk nambah koleksi tentunya, dan juga mencari souvenir atau oleh-oleh ya. Tapi kalau setelah itu aku dapat belanja-belanja yang lain ya nggak tahu ya. Karena ya ampun, aku tuh pengen beli semua yang ada di sini sejujurnya. Tapi kan nggak memungkinkan buat bagasi ya, karena kita juga harus memikirkan bagasi kita yang terbatas. Jadi hati-hati ya teman-teman yang gampang banget lapar mata dan nggak bisa kontrol, karena kalian kanan kiri nanti akan disuguhi oleh barang-barang yang kualitasnya oke, unik, dan pastinya harganya wow, super kece.
Teman-teman jangan lupa ya support channel kita ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bunyikan notifikasi tanda loncengnya agar nggak ketinggalan update video kita selanjutnya, video liburan ke internasional maupun yang domestik ya. Jadi stay tune, tonton video sampai habis, dan kita gas ke section drifting. Cus! Aku dan Dian masuk ke toko ini karena melihat harganya itu dimulai dari 500 baht untuk sepatunya, dan kelihatannya kualitasnya juga bagus-bagus. Dan finally kita memutuskan untuk membeli sepatu di sini. Maaf ya, untuk nama tokonya kita lupa dan nggak kerekam. Hehehe. Karena jujur ya teman-teman, kita tuh membandingkan harga dan kualitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau misalkan ada yang cocok, entah itu harga atau kualitasnya, makanya kita langsung beli. Mungkin saking luasnya juga tempat ini, jadi kalau kita mau compare soal harga, dan ternyata stall sebelumnya itu harganya lebih bagus, kita udah malas buat balik ke stall yang sebelumnya karena ya memang luas sekali tempat ini. Jadi saranku buat teman-teman, kalau misalkan dapat barang bagus dan harganya masuk, langsung sikat aja, nggak usah ada babi bu, soalnya pasti nanti nyesel. Sayangnya nggak kerekam ya, tadi kita dapat ketemu stall yang dia jualan khusus celana jeans unisex. Mau kita cari celana jeans buat cewek ataupun buat yang cowok itu ada semua, dan itu ori, harganya gila banget. Kalau misalkan di kurs Indonesia itu sekitar 60-an ribu per pieces, dan barangnya bagus, ori. Karena tadi aku sempat ngecek ya, ada Lea, Wrangler, dan lain sebagainya, itu gila banget. Cuman kita mau beli, kita mikir dua kali karena kita backpacker di sini. Kita ada kendala dengan bagasi, kepentok sama bagasi, ya mau gimana lagi, bisanya ya cuma lihat-lihat. Tapi kalau teman-teman masih punya bagasi yang banyak atau ada bagasi tambahan, ya nggak apa-apa. Kalian beli aja sepuasnya di sini karena tidak akan merasa rugi sama sekali ya. Oh yeah. Kita beli minum dulu di sini ya teman-teman karena habis capek jalan. Nah kalau aku istirahat di sini dulu, sedangkan Dian masih lanjut untuk hunting celananya dia. Nama kafenya itu Journey Cafe. Sebenarnya banyak banget makanan atau minuman di dalam sini. Selain Journey Cafe ini bisa kalian temukan di setiap section kok. Jadi nggak perlu khawatir untuk kehausan atau kelaparan ya. Oh yeah. Kita juga jajan ini tapi lupa namanya. Kalau teman-teman ada yang tahu bisa komen ya di bawah. Setelah kita keluar dari area utama Chatuchak, ternyata langit udah mulai gelap sekitar pukul 6:30 malam ya teman-teman. Dan pengunjungnya pun masih aja rame. Jadi rencana kita habis ini mau langsung aja ke Bangsue Junction. Kita hunting di sana, kita cari t-shirt vintage di sana. Walaupun sebenarnya aku udah dapat beberapa t-shirt vintage ya di sini, tapi ya kita cari aja di Bangsue Junction. Jangan kemana-mana ya teman-teman, stay tune dan cus! Jujur aku udah capek banget abis hunting dari Chatuchak Market, tapi memang rencana kita lanjut ke Bangsue Junction. Nah, sementara aku istirahat dulu di sini. Jadi di Bangsue Junction itu disediakan tempat duduk di sebelah eskalator.
Dimana di sini orang-orang ada yang istirahat atau nunggu yang lainnya lagi belanja. Konsep di sini beda sekali ya teman-teman dengan Chatuchak Market. Jadi konsep di Bangsue Junction itu seperti mall 6 lantai. Lantai ke-1 dan kedua itu kalian bisa lihat barang-barang furniture yang klasik, yang antik. Bahkan tadi kita sempat lihat ada stupa Buddha yang besar-besar sekali. Jadi benar-benar vintage. Dan lantai berikutnya, lantai ketiga, 4, dan lantai 5 itu khusus untuk outfit, baju-baju, celana, semuanya outfit yang vintage dan klasik, dan itu semua thrifting ya. Jadi ini memang surganya buat teman-teman yang suka thrifting ya. Dan kalau kalian lapar di sini, nggak usah rewel, nggak usah bingung, karena food court-nya ada di lantai paling atas, lantai 6, dan makanannya dijamin ya udah. Okay. 100. It is 100. Okay, pass. Yeah. Yeah. Baju yang kita beli ini harganya hanya 100 baht aja teman-teman, atau seharga 50.000 rupiah aja. Dengan kualitas yang bagus, kita bisa dapetin harga yang super ekonomis ya di sini. Tinggal teman-teman siapin tenaga ekstra untuk bisa muter-muter di sini ya. Di lantai paling atas Bangsue Junction itu ternyata food court, jadi kita mutusin buat makan dulu. Kita makan pad thai, 2 telur, dan juga tom yum sama nasi dan 2 minuman, dan totalnya itu nggak nyampe 500 baht atau nggak nyampe 250.000. Amazing. Ulala. Karena memang kita sudah kecapean dan tenaga udah limit, jadi mohon maaf ya guys, porsi pesanan kita ya lumayan ekstra. Gak nyangka keluar dari Bangsue Junction udah malam aja, dan kita ketemu dengan night marketnya Chatuchak. Namanya itu Indie Night Market. Amazing. Indie Night Market ini lokasinya ada di dalam area kawasan Chatuchak ya guys ya. Jadi di jalan utama di dalam area Chatuchak Market itu kalau malam ada indie market yang khusus untuk street foodnya. Amazing. Pengen banget beli semua makanan yang ada di sini. Kelihatannya tuh enak-enak banget, tapi karena tangan kita udah penuh sama belanjaan dan juga kita harus naik BTS dan jalan juga ke hotel, jadi kita cuma beli beberapa cemilan aja. Ada yang ribut pengen cheesecake nih guys. Ya udah, kita beli 2 cheesecake, yang satu rasa strawberry dan yang satu coklat strawberry. Memang tampilannya menarik banget ya untuk dibeli, dan ini harganya per piecesnya itu hanya 65 baht atau di Indonesia sekitar 35.000 aja. Jadi kalau beli 2 70 ribuan aja, dan gak rugi guys karena memang kita udah nyobain dan seenak itu. Dan juga packagingnya ketika dibawa pulang
itu proper banget. Jadi bukan hanya ditaruh di plastik udah, tapi dia proper banget, jadi nggak takut jatuh ketika dibawa pulang di jalan. Kita udah menuju ke stasiun Mocit untuk pulang ke hotel dan istirahat. Makasih ya udah nonton teman-teman. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya. See you dan bye-bye.